Jangan terlalu fokus untuk apa yang saya berbagi ke teman-teman, dilakukannya. Boleh dilakukan, dan mungkin untuk teman-teman malah ada pengembangan diri, ide kreatif, itu akan lebih bagus. Karena kita tanpa praktek kita tidak akan tahu nanti untuk ke depan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Selamat sore. Kali ini memang sengaja saya ambil waktu sore ya. Kenapa? Karena tadi siang cuaca sangat ekstrim sekali. Jadi saya kembali ke kebun di sore hari. Di belakang saya ini ada bahan bonsai waru Taiwan ya. Untuk bahan ini awal tanam nyampe saat ini sudah saya update untuk teman-teman. Keseluruhan videonya nanti bisa simak linknya di bawah deskripsi, atau teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi. Insya Allah nanti saya tanggapi, atau teman-teman bisa chat lewat WA ini di bawah layar kaca teman-teman. 15 hari yang lalu saya lakukan update pengerjaan perawatan, kemudian pemotongan akar dominan. Nah, kali ini saya mau cek untuk memberikan tips bagaimana pemotongan akar dominan agar cepat tumbuh keluar akar baru, bertujuan nanti untuk membuat anak cabang akar. Dan di sini sebenarnya sudah terlalu lama ya, 15 hari. Sebenarnya 1 minggu ataupun 10 hari sudah siap. Nah, ada beberapa teknik kesalahan yang mungkin saya lakukan. Nah, untuk di video ini mungkin bermanfaat untuk teman-teman melakukan pengepresan akar dengan kondisi seperti apa. Kita langsung ya melihat bahannya seperti apa. Sudah ada di hadapan saya ya, ini jenis bahan bonsai waru ini Taiwan dan masih los pucuk. Kenapa? Karena program dasar pada batang bahan bonsai ini masih proses, dan saya pengen memaksimalkan untuk pondasi bawah dulu maksimal. Setelah maksimal nanti akan saya lakukan penyetelan di atas, seperti halnya kita dapat bahan dongkelan dari alam liar. Kalau bawahnya bagus, atasnya oper, tentunya kita lakukan pengepresannya. Jenis ini mohon maaf untuk teman-teman kalau salah untuk saya menyebutnya. Ini jenis waru Taiwan. Karena apa? Pertama kali saya dapat bahan ini, pertama kali namanya Taiwan. Dan saya sarankan apapun ID bahan bonsainya, yang penting kita berkarya, berproses, memaksimalkan bahan. Seperti yang saya bahas di depan tadi ya, untuk proses kita mempercepat membuat anak cabang akar dengan pengepresan akar dominan. Di sebelah layar kaca teman-teman di sini ada 2 akar yang saya potong 15 hari yang lalu. Ada sedikit kendala di sini karena kita tanpa praktek kita tidak akan tahu ya hasilnya nanti seperti apa. Nah, ini saya akan berbagi tips untuk teman-teman seperti apa kalau akar ini normal tanpa luka, tanpa sayatan, mungkin akan lebih cepat untuk seperti yang kita inginkan membuat anak cabang akar. Kemarin sore sudah saya cek, dan malamnya saya cek lagi. Saya mencari titik kelemahan di mana kita pengennya cepat mengeluarkan anak cabang akar dan ternyata terhambat. Oke, kita sedikit mendekat ke bahan ini yang saya press, seperti apa kondisinya setelah 15 hari yang lalu saya lakukan untuk pemotongan. Kita lihat di sini ya, kita nanti lihat bersama seperti apa setelah pemotongan 15 hari yang lalu saya lakukan penutupan pakai aluminium foil.
Sama seperti halnya kita koreksi cabang di atas karo cabang besar di atas, kita potong, kita tutup pakai aluminium foil, luka kambiumnya sangat cepat menutup. Nah, ini bertujuan saya berharap bekas potongan ini saya tutup pakai aluminium foil agar kambium cepat jalan. Kemarin sore sudah saya cek dan ternyata tidak seperti apa yang saya inginkan. Ada beberapa mungkin kesalahan yang saya lakukan di sini, dan ini mungkin jadi pembelajaran saya dan mungkin bermanfaat juga untuk teman-teman. Nah, saya akan lakukan untuk pembongkaran dulu untuk aluminium foilnya. Nah, terlihat di sini ya. Oke, kenapa bahan ini tidak bisa maksimal seperti yang saya inginkan? Seperti di depan tadi sudah saya bilang ya, sebenarnya 1 minggu cukup untuk mengeluarkan kambium seperti ini jalannya. Ini karena apa? Saya sarankan untuk teman-teman dan mungkin juga jadi pembelajaran saya sendiri. Akar sebaiknya jangan dilukai seperti ini ya. Boleh kita lukai, tapi kita harus lihat nanti seberapa panjang akar yang kita mau potong. Kalau ini saya potong agak sedikit dekat sama luka, jadi batang maaf, untuk akar ini terlalu banyak luka, jadinya kurang sedikit normal. Kalau di video saya sebelumnya saya pernah praktek, saya tunjukkan ke teman-teman pada pengepresan cabang ya. Ini sama ya untuk kalau kita secara anatomi kita pelajari. Seperti ini kita potong, ini tanpa luka kulitnya, kita tutup pakai aluminium foil, pasti akan cepat untuk kambium jalan. 1 minggu 10 hari pasti kambium sudah full merata melingkar. Karena apa? Untuk kulitnya tidak rusak ya, jadi normal, sama seperti akar di bawah ya, seperti ini. Nah, ini akan lama untuk kambiumnya jalan. Karena apa? Di sini saya berharap sebenarnya pemotongan akar keluar kambium seperti ini merata, baru saya timbun pakai media tanam. Nah, inilah letak kesalahan apa yang saya alami saat ini. Berarti untuk ke depan saya ambilkan contoh seperti pada sebelah kiri. Nah, kita boleh membuat alur atau pelukaan pada akar, tapi kita harus perhatikan di mana titik nanti kita lakukan potong. Nah, harus seperti ini. Kalau kita potong di sini, tentunya di sini banyak luka ya. Nah, akan lama untuk keluar akar. Mungkin kalau kita potong agak sedikit jauh ya, jauh di sini, menjauhi daripada luka, ini akan lebih cepat untuk kambium menutup ataupun jalan, baru kita timbun, akar akan cepat keluar. Nah, dan saya sarankan teman-teman untuk pembuatan alur hati-hati untuk akar terutama. Kita sama-sama belajar ya, kita harus praktek, berani praktek, kita harus berani eksekusi, dan kita akan tahu ke depan seperti apa. Nah, ini terpaksa akan saya timbun karena apa? Kalau terlalu lama seperti ini akan menghitam, akan menjadi busuk. Nah, untuk akar keluar akan terganggu oleh tulang ini. Jadi ini ada sedikit beberapa yang sudah terlihat agak di dalam, keluar putih-putih ya, seperti ini, tapi masih agak sedikit di dalam. Ini langsung akan saya timbun biar akarnya keluar cepat untuk kasih asupan pada akar di sini ke cabang yang saya harapkan nanti proporsi sama letaknya di atas. Dan di sini juga cabang di sini kalau saya lihat agak sedikit stuck.
karena asupan nutrisinya terputus ya yang di bawah. Nah, ini sebagai pembelajaran ya untuk teman-teman ya. Jadi kita seandainya pembuatan alur sedikit agak jauh, dimana nanti ke depan kita mau potong akar, usahakan akar yang kita pres mulus ya, jangan terlalu banyak luka, akan cepat untuk mengeluarkan akar-akar dimana yang kita mau inginkan. Oke, saya mau langsung melakukan untuk penimbunan bahan bonsai waru Taiwan ini, dan saya di sini memakai media tanam. Saya di sini saya campur 3 untuk media tanamnya, biar cepat nanti kita berharap akar cepat keluar. Saya pakai Akokopit, saya campur pakai pasir Malang sama pasir ladu kali yang poros. Nah, saya akan campur untuk penimbunan. Nyampe di sini selesai ya, saya lakukan penimbunan pakai media tanam. Kemudian saya tutup pakai plastik. Karena apa? Cuaca sangat ekstrim, untuk menjaga kelembapan media tanam. Saya akan selalu update untuk teman-teman nanti. Ini mungkin ke depan kalau di sini kedua akar yang saya potong sudah beberapa akar keluar, saya akan lakukan tahap pengepresan akar berikutnya untuk dari yang sebelah sana. Nah, ini tadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan sebelumnya saya praktek juga saya sampaikan ke teman-teman bermanfaat. Nah, jangan terlalu fokus untuk apa yang saya berbagi ke teman-teman dilakukannya. Boleh dilakukan, dan mungkin untuk teman-teman malah ada pengembangan diri, ide kreatif, itu akan lebih bagus, karena kita tanpa praktek kita tidak akan tahu nanti untuk ke depan seperti apa. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai waru Taiwan ini. Tahap berikutnya untuk pengerjaan nanti seperti apa akan selalu saya berbagi perkembangannya ini nanti ke teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman juga yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan ya, saya tidak bisa tanggapi satu persatu. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.